Bodoh amat buat netizen Indonesia yang sering ngata-ngatain gue. Gue terlanjur bawa nyokap. Enggak, gue bawa nyokap terus. Enggak, lu lihat Bunda, boleh tolong bilang nggak netizen Indonesia yang sering ngata-ngatain Jana. Jadi dikata-katain mulu lah, belum streamer nomor satu lah, streamer inilah, minjem duit lah. Tolong dulu dong, biarin Jana capek banget, Bu, jangan dikata-katain mulu. Nggak apa, kan cuman kata-kata. Dan itu Jana ambil sebagai support. Tapi kalau Biar misalnya Jana kayak maju gini, lagi. weh, ini, suka cowok misalnya nih karena Jana pakai baju pink, habis itu antingnya, habis itu misalnya ini jam tangan hasil curi. Gila, gimana Jana nggak kena mental? Kenapa kamu pikirin? Ya komennya isinya gitu doang. Semuanya abis ini juga nggak tahu nih komen apa nih, negatif apa. Dia tahu dari mana semua itu? Dia nggak tahu, nggak peduli. Yang penting ini orang mesti kena mental. Dan itu tujuan semua orang Indonesia sekarang. Ya, jangan dengerin. Tolong banget. Ya. Like positif, please. Jangan, ini orang ngatain, Jana lu gay, bodoh amat. Ya. Lu yang tahu hidup gue. Malah Jana gituin. Kalau lu lebih tahu hidup gue, bagus. Lu yakinin aja tuh. Udah. Selesai. Ngapain Jana? Anjing lu. Pengen viral tapi membahayakan orang lain, katanya fakultas hukum tapi nggak ngerti hukum, bego ya. Pengen mau viral tuh nggak usah merendahkan orang lain, mudah ya, dengan cara bagus, dengan cara memuji orang lain juga bisa, memuji ras agama juga bisa. Tapi yang bagus-bagus, viral lah dengan yang bagus-bagus, trending lah yang bagus-bagus, tayanganmu bakal meledak dengan yang bagus-bagus kok ya. Sunda ada kan streamer kayak gua kan, bakal jadi kan gua kan. Reza Arab tahun tua kan, Lutfi tahun Sunda kan, Sunda enggak. Tapi ya itu Bunda selalu nasihatin, jangan bawa-bawa sara, politik, agama, nama orang, tolong jangan. Ya, yang baik-baik aja lah, maka kebaikan akan datang. Iya, itu tuh benar sih, hindarin sih sebenarnya. Ada sesuatu yang pengen disampaikan buat Bunda nggak? Dalam roller coaster yang Jana lagi naikin ini, satu-satunya dan yang paling efektif bikin Jana kebal itu doa Bunda. Jadi Jana minta doa Bunda aja. Sampai tadi malam aku nangis pas dengar berita itu. Aku gelar sejadah, aku nangis, aku mohon sama Allah. Ya Allah, tolong selamatkan anak-anakku. Itu aja. akhir-akhir ini viral tentang Big Mo dan Resbox. Kemarin Big Mo hina Surabaya, sekarang Resbox hina warga Sunda. Kalian boleh bikin konten apa aja, biar konten kamu itu viral, bisa segelo apapun, segila apapun. Tapi kenapa sih kegilaanmu itu harus menyakiti banyak orang gitu, apalagi menyakiti satu wilayah atau satu daerah. Kemarin adiknya hina warga Surabaya, sekarang kakaknya hina warga Sunda. Kalian ini keluarga apa sih namanya? Keluarga tukang hina daerah orang apa gimana sih? Ini pelajaran buat konten kreator lainnya ya. Kalian boleh berkarya sebebas-bebasnya, apalagi sekarang itu zamannya sosial media. Tapi hati-hati sekali ketika kalian membahas suku, agama, ras, daerah tertentu, itu harus hati-hati banget gitu. Salam dari Koko Hiro Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Banget orang yang ingin panjat sosial kepada Resbox gitu loh. Karena balik lagi, masuk Metro TV itu susah gitu loh. Masuk CNN ya kan, gue lagi main bola enak-enak, tiba-tiba ada yang kamerain ya kan. Semua mata tertuju kepada Resbox semata gitu loh. Yang dicari siapa? Resbox. Kemarin dosen gua kok nggak ngeh kalau ada Resbox di kelas itu gitu loh. Resbox ini sudah menjadi isu nasional. Kalau kalian mau tahu. Ya. Saking menjadi isu nasionalnya, sampai dosen itu nggak tahu kan, itu kan suatu penghinaan bagi gua. Gitu loh. Karena apa? Karena rektor aja sampai hormat-hormat ke seorang Resbox. Terus gue ditanya, "Hei, kamu siapa? Kok nggak pernah kelihatan?" "Saya Bob, Pak." Gitu dong. "Oh, baru kelihatan kemana aja kamu?" "Ya, kemarin-kemarin saya di Jakarta nyelesain persoalan kasus saya. Maaf ya Pak ya, saya ini baru landing dari Jakarta. Saya baru masuk, jadi saya kurang paham apa yang Bapak bicarakan. Untuk itu, perkenalkan nama saya Daus, bisa dipanggil Bob atau Resbox." Gue bilang gitu dong. Terus, "Oh, memang kamu ada kasus apa?" "Bapak kalau mau tahu kasusnya, Bapak ketik di Google Resbox. Oke, setelah itu Bapak cari variabel-variabelnya. Bayangin. Langsung satu kelas apa? Wah, Resbox mentality. Yuk guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya Resbox ya. Kira-kira ada kabar apa lagi ya? Tadi kalian sudah melihat beberapa infonya. Tentunya kita harus lihat lagi, ada beberapa info yang harus kita lihat terkait kasusnya Resbox ya yang ditangkap.
Ini ada Respop Hin Buruh ya. Ya, Respop nasihati karyawan atau buruh guys ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Dan kita lihat bareng-bareng info dari Respop guys ya. Dan oh ya, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak, mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar guys ya. Yuk langsung kita simak dan kita reaction juga guys ya. Nih, daripada kalian kerja di pabrik, ya nggak? Daripada kalian kerja di pabrik Indomie, pabrik Freeport, atau mungkin jadi kuli-kuli yang nggak jelas gitu, atau mungkin jadi orang-orang yang ya hanya mempunyai uang satu hari digaji 100.000, buat apa? Nah, itu dia nasihatnya si Resbom kepada kita-kita ya, yang kuli pabriknya sama kuli-kuli gajinya. Begitulah. Coba bagaimana menurut netizen semuanya nih? Ayo, brojen, kumpul di sini. Ini orang kuat banget ya, kuat banget. Kuatnya kenapa? Kok sekelas Polda saja sampai sekarang belum bisa menangkapnya, beda sama yang ini nih. Yang kasusnya di Lampung gercep, udah langsung ketangkep aja. Tapi makhluk satu ini nih, padahal alamatnya jelas, sekolahnya jelas, tapi susah dicari ya weh. Udahlah, itu mah urusan yang maha kuasa. Oke, yuk kita lihat aja kelanjutannya ke depannya, apakah bisa diproses atau tidak, atau jangan-jangan hanya mengalihkan isu dari sesuatu loh itu. Udah ya, gaskeun yuk, komen di kolom komentar. Thank you for having me on. Big Mo, thank you for coming. Dua pertanyaan aja nih. Satu pertanyaan advice biar anak-anak muda Indonesia atau semuanya nggak kayak abang gue. Dan kedua, do you think I can be streamer number one? Yang kedua dulu ya. Yes. Kalau become streamer number one, tidak ada yang tidak mungkin. Okay. Siapapun bisa. Apalagi kakak Anda ketangkap. Itu kan jalan pintas untuk menuju streamer number one. Izin. Dan bukan salah Anda kan? Yes, bukan salah gue. Kalau itu nggak apa-apa, bukan salah Anda. Yang kedua tadi, yang pertama tadi. Yang tadi biar anak muda nih, biar nggak kayak abang gue itu gimana nih? Anak-anak muda, anak-anak tua semuanya. Tanya nih harus kebalik. Gimana abang lu normal kayak anak-anak muda yang lain? Itu udah nggak ketolong lagi nih. Izin. Thank you ya. Senang ya. Geningan berdaknya si Resbom resmi dihukum 6 tahun penjara akibat ulah manehanana. Tingali barudak geus beunang mah tungkul sateu barudak kita rada bersih keneh gitu. Rada dihanca saeutik kitu barudak lah aing mah. Orang Sunda mah pada baperan, digituin doang sama si Resbom langsung pada marah-marah, langsung pada geruduk rumahnya. Lihat orang Jawa tuh pada sabar, tiap hari dihina juga sabar. Beda konteks ya, wahai orang-orang yang berpikir seperti itu. Kalau yang dilakukan Resbom itu sama dengan yang dilakukan warganet, oh bisa si Resbom sampai ditahan, rumahnya sampai digeruduk masa. Bahkan dia di DO dari kampusnya. Itu artinya dia udah berlebihan. Dan gak seharusnya dia ngomong kayak gitu. Dan itu berlaku untuk semua suku. Gak boleh ngomong kayak gitu emang harusnya. Dan kalian gak bisa tuh nyamain peristiwa si Resbom ini dengan yang biasa terjadi di kolom komentar. Itu beda konteks. Semua suku juga aslinya penyabar, chill, bercanda. Cuma apa yang dilakukan Resbom ini udah di luar batas, berlebihan parah coy. Saya yakin sih kalau yang dikatakan si Resbom itu suku lain misalnya, itu orang-orang suku tersebut pasti akan melakukan hal yang sama seperti kemarin. Karena apa? Karena itu udah berlebihan banget. Intinya semua suku tuh aslinya chill, santai men. Cuma ya tadi kalau udah menyangkut kayak gitu ya gak bakal diem lah. So, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Assalamualaikum. Selamat datang di Polda Jabar, Resbom yang ganteng, yang kasep, yang mentality. Semoga aja betah ya. Walaupun ancaman hukumnya 6 tahun sampai 10 tahun nih, semoga aja terasanya 60 tahun sampai 100 tahun. Karena napi-napi yang di Polda Jabar nih udah menanti kehadiran si Resbom ini. Katanya mau ngasih salam olahraga buat si Resbom. Semoga aja nih ya, dengan salam olahraga itu si Resbom makin kuat, makin keker, makin strong, makin mentality. Dan kalau bisa nih ya, jangan keluar-keluar lagi, ngedekem aja dah di Polda Jabar. Ini mah buat pelajaran aja nih ya. Hati-hati kalau bicara, jaga mulut tuh, apalagi di media sosial. Jangan sampai nih ya menyinggung, menghina suku, agama dan ras tertentu. Karena nih ya, Indonesia tuh berbeda-beda, tapi Bhinneka Tunggal Ika tetap satu juga ya. Ini pelajaran benar bagi seluruh orang-orang yang bermain media sosial. Jangan sampai menghina suku, agama, dan ras tertentu. Oke? Peace. Ngehina suku Sunda, Resbom, abangnya Big Mo, hati-hati. Jangan sampai lidahmu memotong.
kamu sendiri. Wah, itu dia guys. Menurut pendapat kalian gimana nih? Bisa tulis di kolom komentar ya, reaction kalian. Kira-kira pantasnya untuk Respop tuh gimana ya? Untuk hukuman Respop. Dan mungkin ini menjadi efek cerah untuk beliau ya. Tapi jangan sampai nanti setelah keluar dari penjara, dia jadi, ya mungkin bisa menjadi lebih baik ya. Tapi takutnya dia udah ada nama gitu ya, ada nama panggung ya, takutnya gitu guys ya, nanti berulang lagi ya. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik ya, karena manusia tidak luput dari dosa. Nah, menurut pendapat kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu dan see you.